Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa walaupun tidak secara tatap muka dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia untuk kelas 11 semester 2. Saya harap kalian sudah cukup ya liburannya. Sekarang kita fokus lagi untuk mempelajari materi di semester 2 ini. Materi pertama di semester 2 ini yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Untuk karya ilmiah ini penjelasannya tidak cukup 1 kali 2 kali karena cukup banyak penjelasannya. Nanti kita akan belajar secara pelan-pelan ya supaya kalian tidak terlalu ngeblank ya, tidak terlalu mumet. Karena untuk karya ilmiah ini butuh pemahaman dan materinya kebetulan juga banyak. Untuk kali ini ya, jangan lupa setelah kalian mengerjakan, setelah kalian mencermati atau menyaksikan video ini, kalian mengerjakan uji pemahaman materi, kuis uji pemahaman materi, dan jangan lupa untuk mencatat ya, kalian mencatat apa yang disampaikan dari video ini. Kalian mencatat materi di video ini di buku catatan kalian. Dan buku catatan itu akan saya nilai setiap akhir bulan. Ya, jadi gunakan buku catatan yang sama, yang tertib, yang rapi ya. Bukunya jangan campur aduk. Itu ya. Jangan lupa untuk mencatat materi yang saya sampaikan ini. Oke, kita langsung. Nah, pembahasan kita tentu saja harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah hasil kerja ilmiah. Jadi tidak bersifat ngawur. Ya, tidak seperti saat kalian nongkrong di warung kemudian berbicara ngalor ngidul. Tidak seperti ketika kalian berada di kafe lalu berbicara ke sana kemari, itu tidak. Karya ilmiah itu hasil kerja ilmiah. Ada step-stepnya. Kemudian yang kedua, karya ilmiah itu bersifat empiris atau nyata, berdasarkan fakta atau data yang ada, bukan fiksi, bukan hayalan. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah disusun berdasarkan cara kerja tertentu. Ada langkah-langkah yang harus dipenuhi supaya sebuah karya layak disebut karya ilmiah. Ada metode-metodenya. Nah, kalau mau dijelaskan metodenya ini akan cukup banyak ya. Nanti kalian akan belajar inti-intinya saja. Kemudian yang berikutnya, karya ilmiah itu berangkat dari permasalahan. Jadi karya ilmiah itu intinya mencari masalah. Mencari masalah itu maksudnya bukan mencari masalah kemudian berantem baku hantam, itu bukan. Tetapi mencari masalah untuk kemudian ditemukan solusinya ya. Makanya di sini disebutkan bahwa menyusun karya ilmiah itu berangkat dari permasalahan, kemudian nanti muncul solusi. Nah, itu karya ilmiah. Ya, jadi karya ilmiah ini ada 5 sifatnya. Yang pertama hasil kerja ilmiah, yang kedua bersifat empiris atau nyata, kemudian disusun berdasarkan cara kerja tertentu, kemudian yang keempat berangkat dari permasalahan, dan yang kelima karya ilmiah adalah satu upaya mencari solusi. Ya, banyak karya ilmiah atau penemuan-penemuan yang nantinya bisa menjadi solusi bagi umat manusia. Itu ada banyak sekali. Ya, jadi karya ilmiah ini keren ya. Kalau kalian bisa membuat karya ilmiah, membuat satu riset, satu penemuan, kemudian dipublikasikan, kemudian disebarluaskan, digunakan oleh masyarakat luas, nah itu adalah hal yang luar biasa.
Ya, jadi kita belajar untuk berpikir secara ilmiah, memahami permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian berupaya untuk mencari solusi. Nah, ini adalah sebenarnya ilmunya real ya. Nanti akan sangat berguna ketika kalian bermasyarakat nanti. Baik, selanjutnya jenis-jenis karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini terdiri atas 3 jenis. Ada bentuk populer, ada bentuk semi formal, dan ada bentuk formal. Nah, yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer, penulisannya ringkas, tidak panjang. Kemudian yang kedua, menggunakan ragam bahasa yang santai, ya, cenderung menggunakan ragam bahasa populer. Contohnya, ragam bahasa populer itu seperti kata menggerebek, atau mungkin menggunakan kata-kata gaul, ya, diselingi kata-kata seperti itu, tetap menggunakan bahasa yang bisa dipahami, lebih dominan bahasa baku, tetapi bahasanya lebih cair, tidak terlalu kaku kalau karya ilmiah populer itu. Kemudian karya ilmiah populer banyak ditemukan di koran atau media massa. Contohnya artikel. Nah, artikel itu termasuk karya ilmiah tetapi yang pop, yang populer. Karena bahasanya lebih ringan, tidak terlalu berat cara penyampaiannya. Tetapi tetap berdasarkan fakta-fakta, tetap berdasarkan hasil kajian-kajian tertentu. Nah, itu karya ilmiah bentuk populer. Kemudian yang kedua, karya ilmiah bentuk semi formal. Karya ilmiah bentuk semi formal itu adalah karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas belajar. Ya, tugas belajar yang level ringan ya. Misalnya ini ya, makalah, membuat makalah. Itu kan termasuk karya ilmiah semi formal. Jadi berusaha untuk formal tapi yang belum terlalu formal banget. Masih sedengan, belum terlalu yang karya ilmiah yang benar-benar memenuhi standar. Karena hanya untuk memenuhi tugas belajar saja. Contohnya makalah. Nah, makalah itu biasanya strukturnya meliputi yang pertama halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Ini bentuk semi formal. Biasanya mahasiswa atau mungkin kalian membuat makalah di sekolah, itu namanya karya ilmiah, tapi masih bentuk semi formal. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal itu berbentuk karya ilmiah akademis atau karya riset. Ya, contohnya skripsi, tesis, disertasi, atau mungkin karya ilmiah yang dibuat oleh para pekerja di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang melakukan riset-riset di pemerintahan. Nah, itu adalah karya ilmiah akademis. Yang paling kalian kenal mungkin skripsi. Nah, itu akademis ya. Bentuk formal. Karya ilmiahnya itu bentuk formal, itu skripsi, tesis, disertasi, dan semacamnya. Kemudian karya ilmiah bentuk formal ini menggunakan bahasa yang baku dan ragamnya ilmiah. Jadi bahasa di dalam bentuk formal, karya ilmiah bentuk formal ini sudah tidak ada lagi kata-kata yang gaul, tidak lagi menggunakan kata-kata populer, karena menggunakan bahasa yang baku dan ragamnya pun ilmiah. Jadi serius. Ya. Kemudian bagian-bagiannya meliputi 1. Halaman judul, 2. Lembar pengesahan, 3. Halaman persembahan, 4. Kata pengantar, 5. Abstrak, 6. Daftar isi, 7. Bab pendahuluan, 8. Bab kajian pustaka dan landasan teoretis, 9. Bab metode penelitian, 10. Bab hasil dan pembahasan, kemudian bab simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Nah, ini karya ilmiah formal. Jadi karya ilmiah yang benar-benar memenuhi syarat disebut sebagai karya ilmiah. Baik, nah sekarang kita belajar satu bagian dulu ya, yaitu judul. Ya, kita belajar bagian karya ilmiah yang umum yang perlu kalian ketahui.
bagaimana penulisannya, kemudian bagaimana cara membuat judul dan sebagainya. Nah, ini yang pertama adalah judul. Saya hanya akan memaparkan satu dulu, nanti akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama judul. Judul karya ilmiah itu harus mencerminkan isi dari karya ilmiah itu. Nah, judul karya ilmiah yang ideal itu mencakup masalah yang diteliti, kemudian ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Nah, itu yang ideal. Contoh ini ya, judulnya peningkatan keterampilan menulis cerita pendek dengan metode peta konsep berbantuan buku harian pada siswa kelas 11 IPS 3 SMA Islam YMI Wonopringgo. Nah, ini satu contoh judul karya ilmiah. Nah, kalau kita kupas dari judul tadi, masalah yang diteliti yaitu peningkatan keterampilan menulis cerpen. Kemudian ruang lingkupnya keterampilan menulis cerita pendek siswa. Tujuan penelitiannya meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Subjeknya yaitu siswa kelas 11 IPS 3 SMA Islam YMI Wonopringgo. Dan kemudian metode penelitiannya metode peta konsep. Ini yang ideal. Saya tidak akan meminta kalian menulis judul seperti ini ya. Ini saya berikan contoh yang paling ideal dulu. Nanti akan ketemu dengan contoh yang lain yang kiranya pas dengan taraf kalian ya. Kalau dikasih judul seperti itu ya rame juga sebenarnya. Nah, berikutnya cara penulisan judul karya ilmiah. Cara penulisan judul karya ilmiah ada dua. Yang pertama menggunakan huruf kapital semua, dan yang kedua menggunakan huruf kecil kecuali pada huruf pertamanya. Kita perhatikan dulu yang pertama, ini pakai huruf kapital semua. Dampak bermain game online terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kalian perhatikan ini penulisan judulnya menggunakan huruf kapital semua. Ya, semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, menggunakan huruf kecil kecuali pada huruf pertamanya. Contoh, dampak pandemi COVID-19 terhadap pedagang pasar tiban di Pekalongan. Nah, ini menggunakan huruf kapitalnya saja, huruf pertamanya saja yang kapital ya. Saya ulangi, hanya huruf pertama saja yang kapital. Kecuali untuk kata hubung. Ya misalnya terhadap. Nah, ini kata terhadap kan awalnya pakai huruf kecil. Kemudian kata di ini juga menggunakan huruf kecil ya, kata-kata hubung ya. Itu awal hurufnya tidak ditulis kapital. Jadi yang awal hurufnya ditulis kapital ya, yang awal hurufnya ditulis kapital adalah yang selain kata hubung atau kata tugas. Nah, ini contohnya seperti ini, bisa kalian amati ya. Dampak D-nya besar, pandemi P-nya besar, COVID C-nya besar. Nah, terhadap karena kata hubung T-nya kecil. Kemudian pedagang P-nya besar, pasar P-nya besar, tiban T-nya besar, di ini menggunakan huruf kecil, Pekalongan besar. Nah, itu ya. Baik, sampai di sini dulu saja ya. Karena kalau dijelaskan langsung semuanya nanti bingung ya. Ini kita akan pelan-pelan secara bertahap ya supaya videonya juga tidak terlalu panjang. Oke, jangan lupa setelah menyaksikan video ini kalian mengerjakan soal atau kuis uji pemahaman materi dan pastikan kalian sudah mencatat apa yang saya sampaikan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.